Episode 2151-2155. Bab 2151, masing-masing milik kita sendiri. Zuan berkata tak percaya, kau tidak percaya padaku bahkan setelah aku mengatakan semua itu, namun kau percaya ini. Semua bab baru, sebenarnya aku sudah lebih atau kurang yakin. Sang Liu Yu yang menyeramkan, pertanyaan terakhir hanya untuk memastikannya. Zuan terdiam. Aku tak menyangka wanita ini bermuka dua seperti itu. Tolong jangan kabur lagi kali ini. Zuan mengetuk udara dengan jarinya pelan dan melepaskan ikatannya. Sang Liu Yu mencibir pelan. Jika kamu berada di posisiku sekarang, bukankah kamu akan memilih untuk lari? Zuan malu banget. Ia segera mengalihkan topik pembicaraan ke hal-hal yang lebih penting. Coba kulihat mahkota Dewa Laut itu. Benda itu sepertinya akan sangat penting bagi kita nanti, jadi aku ingin melihat apakah aku bisa menggunakannya. Mahkota Dewa Laut hanya dapat digunakan oleh ras laut. Kau mungkin, terlepas dari apa yang dikatakan Sang Liu Yu, dia tetap menyerahkan kopernya. Sebelumnya dia mengira bahwa dia adalah Raja Naga palsu, dan tentu saja dia sangat waspada. Namun sekarang setelah dia yakin bahwa dia adalah Zuan, tidak ada lagi yang perlu diingat. Zuan juga tidak sepenuhnya yakin. Dia mengambil koper itu dan mencoba mengambil mahkotanya lagi. Sama seperti sebelumnya, sebuah kekuatan dahsyat mencoba menolaknya. Namun, dia sudah siap, jadi kali ini, dia melepaskan skill Blue Molar miliknya yang memberinya afinitas dengan air. Benar saja, daya tahan mahkota itu sedikit melemah, seolah-olah mahkota itu tidak begitu yakin lagi apakah dia berasal dari ras laut atau bukan. Namun, Zuan tidak memberi kesempatan pada mahkotanya untuk memikirkan pertanyaan itu, dan bertindak dengan kasar. Ia merebutnya dan mencoba mengendalikannya dengan paksa. Mahkota Dewa Laut tampaknya merasakan bahwa mahkota itu dipegang oleh orang luar dan berjuang keras. Mahkota itu mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Zuan yang misterius dan gelombang kekuatan besar menyebar. Dia sekarang menjadi bupati manusia dan iblis, jadi pada tingkat tertentu, dia lebih unggul dari kaisar masing-masing pihak. Lebih jauh lagi, kultivasinya sekarang lebih besar dari kaisar manusia purba dan kaisar iblis, terutama Raja Naga. Mahkota Dewa Laut itu bisa merasakan kekuatannya, jadi mahkota itu langsung tenang. Bagaimanapun, sepertinya Zuan memang memiliki aura lautan, jadi mahkota itu tidak terasa seperti menentang jalannya. Aku akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Sang Liu Yu menyaksikan semua ini dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka Zuan benar-benar akan membuat mahkota Dewa Laut tunduk. Saat mahkota diterima, Zuan tiba-tiba memperoleh semacam pencerahan dan mengetahui kemampuannya. Kemampuannya adalah mengendalikan lautan, dan memungkinkannya berkomunikasi dengan segala jenis makhluk laut. Hingga tingkat tertentu, kemampuan itu dapat membuat makhluk laut lebih lemah darinya mematuhi perintahnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Lautan, kata Zuan sambil mendesah dalam. Raja Naga benar-benar orang yang luar biasa karena telah menyerahkan mahkotanya untuk menggoda Sang Liu Yu, yang mengakibatkan eksploitasi ras laut oleh monster asing. Sang Liu Yu kini sedikit bersemangat. Karena kamu telah memperoleh mahkota Dewa Laut, mengapa kamu tidak memerintahkan ras laut untuk menangkap semua monster asing itu? Ada monster di sekitar mereka, yang membuat mereka merasa kalah jumlah, tetapi sekarang setelah dia memiliki mahkota ini, dia bisa memanggil semua ras samudera untuk membantu dan membalikkan keadaan. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak akan mudah untuk menahan Kakier. Yang lebih penting, aku tidak tahu berapa banyak rekan lainnya yang mereka miliki. Jika kita akhirnya membiarkan beberapa orang lolos dan bersembunyi, mungkin akan sulit bagi kita untuk bertahan melawan serangan mendadak di masa mendatang. Lagi pula, banyak orang yang rela menghabiskan 1000 hari hidup sebagai pencuri, tetapi tidak ada satu pun yang mau waspada terhadap pencuri selama 1000 hari. Sang Liu Yu juga merasa itu masuk akal. Saat ini, musuh-musuh bekerja dalam bayang-bayang sementara mereka benar-benar berada di tempat terbuka, jadi menyerang secara membabi buta bukanlah hal yang bijaksana. Namun, dia bertanya, tetapi apakah kita benar-benar akan membantu monster-monster itu membuka makam 10.000 naga? Saya tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Bagaimana jika kita tidak sengaja membantu mereka dengan bidikan mereka? Dosanya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jangan khawatir,
Aku di sini, kata Zuan ketika melihat betapa khawatirnya dia. Akan tetapi, dia tetap bertanya pada dirinya sendiri untuk berhati-hati. Sepertinya dia memang harus membuat beberapa persiapan. Lihatlah betapa sombongnya dirimu, kata Sang Liuyu, meskipun dia juga sedikit malu. Menantu laki-laki kota Bright Moon yang malas, lumpuh, dan wajib militer itu kini berdiri di puncak dunia hanya dalam beberapa tahun. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sebenarnya tidak merasa itu berlebihan. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Zuan. Orang yang menyuruh kakak perempuan 2 hari terakhirmu juga seharusnya, kan? Apa maksudmu? Maksudku. Zuan langsung tertekan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia tetap tidak akan bisa lolos dari interogasi yang menyiksa jiwa ini. Hah, kau tahu persis apa yang sedang kau kubicarakan. Sang Liuyu mencibir. Aku tidak punya pilihan lain, kau tahu. Tujuanku sebenarnya adalah untuk mengelabui monster-monster itu. Zuan tampak kurang percaya diri saat berbicara. Kau benar-benar punya nyali. Kakak perempuanku sangat menyedihkan. Dia baru saja kehilangan suaminya dan kemudian mengalami begitu banyak kesulitan, namun kau menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkannya. Sang Liuyu menggertakkan giginya. Dia juga tidak tahu mengapa dia menjadi begitu marah. Anda telah berhasil menghubungi Sang Liuyu untuk +888 +888 +888. Saat dia melihat titik amarah yang masuk, Zuan dapat membayangkan betapa marahnya dia. Bagaimana ini bisa jadi salahku? Kakakmu lah yang menggodaku selama ini. Tentu saja, tidak mungkin dia akan mengatakannya dengan lantang. Dia tidak akan menempatkan wanitanya sendiri dalam situasi yang memalukan seperti itu. Karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan ambigu, tapi apakah kamu melihat kakak perempuanmu terlihat tidak mau atau mengatakan bahwa dia diganggu sama sekali baru-baru ini? Sang Liuyu memutar matanya. Dia sudah berteriak dengan sangat menyedihkan, tapi kamu masih bilang dia tidak diganggu. Zuan terdiam. Saya hampir lupa bahwa Sang Liuyu memiliki kepribadian yang bebas dan tidak dibuat-buat. Wanita lain yang belum menikah pasti akan merasa malu untuk membicarakan topik ini, tetapi dia tidak akan peduli. Situasinya di luar kendaliku. Kau akan mengerti nanti. Zuan juga merasa sangat frustrasi dengan semua ini. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan hal seperti itu. Mengerti, dasar brengsek. Sang Liuyu meluapkan amarahnya yang langka. Entah bagaimana dia merasa sangat tertekan. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu untuk +999 +999 +999. Kenyataannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Bukan saja kakak perempuannya jelas tidak dipaksa, dia bahkan tampak lebih bahagia daripada sebelumnya selama bertahun-tahun. Zuan ini tidak hanya memiliki otoritas yang luar biasa, dia juga memiliki kultivasi yang tak tertandingi. Yang lebih penting, dia juga tampan, jadi mengapa wanita tidak menyukainya? Tidak mengherankan jika kakak perempuan juga menyukainya. Dia juga tahu bahwa Zuan suka mengejar Rock, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu sebelumnya. Dia mengira semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun kali ini, kakak perempuannya sendiri yang berakhir bersamanya. Itu agak sulit diterimanya. Saya jelas yang pertama. Dia langsung mencekik pikiran itu sampai mati begitu muncul. Dia menatap Zuan dengan dingin, berkata, dulu kamu memanggilku kakak perempuan, tetapi kamu mungkin tidak pernah menyangka aku akan memanggilmu kakak ipar secepat ini, kan? Zuan terkekeh canggung. Aku akan tetap memanggilmu kakak. Kita akan terus seperti sebelumnya. Sang Liuyu mengangkat alisnya yang cantik dan menjawab, kamu benar-benar ingin menjadi saudara iparku. Dia mulai memukulnya untuk melampiaskan kekesalannya. Zuan tidak waspada dan membiarkannya memukulnya. Dari waktu ke waktu, dia menjerit kesakitan. Beberapa saat kemudian, Sang Liuyu menarik tangannya. Wajahnya sedikit memerah saat dia berkata, baiklah, baiklah. Dengan kultivasimu, aku memukulmu tidak akan ada bedanya sama sekali. Kamu bahkan tidak mengerahkan banyak tenaga untuk berteriak. Itu benar-benar menyakitkan. Membuat kakak Sang sedih membuat hatiku sakit. Zuan mendesah. Pah! Sang Liuyu menyeringai dan mengerutkan kening. Dia berkata, karena kita menghadapi musuh besar, aku akan menghindari masalah ini untuk saat ini.
Saya akan menyelesaikan masalah ini nanti. Jadi kita kembali, jangan beritahu kakak perempuanku bahwa aku sudah tahu tentang identitas aslimu. Hah, Zuan tercengang. Dia sempat bingung dengan jenis permainan apa yang sedang dimainkannya sekarang. Kakak selalu bermartabat dan pendiam, dan ras putri duyung kami selalu memiliki tradisi kesetiaan kepada pasangan kami. Jika dia tahu bahwa aku sudah tahu tentang ini, dia akan sangat dipermalukan, kata Sang Liuyu dengan khawatir. Zuan tercengang. Dia tak menyangka kalau gadis itu begitu perhatian. Dia benar-benar adik perempuan yang luar biasa. Tapi Sang Hongyu, bermartabat dan pendiam. Dia bersemangat seperti api yang menyala-nyala. Oke. Siapapun yang melihatnya, seperti orang lainnya, adik perempuan ini juga tidak mengerti seperti apa dirinya yang sebenarnya. Tetapi nanti, jika dia tahu bahwa kita merahasiakannya, dia tidak akan senang, kata Zuan. Dia berpikir dalam hati bahwa meskipun dia baru saja menghadapi satu masalah, masih ada masalah lain yang bisa muncul kapan saja. Membayangkan situasi seperti itu saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Sang Liuyu menatapnya tajam. Bukankah kau juga menyembunyikan sesuatu dariku sebelumnya? Saat merasakan kekesalannya, Zuan langsung memilih diam. Juga, mata Sang Liuyu memerah saat dia membungkuk ke arahnya. Kamu tidak boleh mengganggu adik perempuanku yang tinggal di sebelah rumahku di masa depan. Itulah yang diminta kakak perempuanmu. Sayangnya, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan hal itu. Dia hanya bisa menerima kesalahannya. Ketika Zuan dan Sang Liuyu kembali ke Istana Naga, Sang Hongyu keluar untuk menyambut mereka. Dia bertanya, apakah semuanya berjalan lancar? Ya, kami sudah mendapatkannya, jawab Zuan dengan ambigu. Segalanya berjalan dengan baik, tetapi beberapa hal lain telah terjadi. Baguslah, saya khawatir orang-orang akan memanfaatkan kesempatan untuk mencurinya. Sang Hongyu menghela napas lega. Zuan sedikit terkejut. Kakier tidak muncul sama sekali hari ini. Apa yang sedang dia lakukan? Dalam perjalanan kembali ke istana, ketika Sang Liuyu melihat bagaimana kakak perempuannya memeluk Zuan, memperhatikan bagaimana keduanya tampak seperti pasangan yang telah menikah selama bertahun-tahun, ekspresinya menjadi sangat aneh. Kakak, tahukah kamu bahwa kamu ingin bunuh diri secara sosial? Apa yang menanti dirimu setelah kamu mengetahui segalanya? Sang Hongyu bingung saat melihat ekspresi saudara perempuannya. Dia bertanya, ada apa? Tidak ada. Sang Liuyu menarik kembali tatapannya, lalu menatap Zuan dengan tatapan waspada. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Lebih baik kamu tidak mengatakan apapun. Zuan tersenyum sedih. Macam apakah situasi yang kau hadapi hari ini? Aku harus banyak berakting. Pada titik ini, aku harus mendapatkan Oscar untuk ini. Kakak iparmu tidak melakukan apapun padanya, kan? Sang Hongyu tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Dia hanya merasa ada yang tidak beres hari ini. Bagaimanapun, Zuan dan adik perempuannya adalah teman lama, dan hubungan mereka sangat dekat. Tidak mungkin dia tidak bisa menahannya lagi dan mengejarnya saat itu juga, kan? Sang Liuyu mengangkat alisnya ketika mendengar kata kakak ipar. Dia berkata, dia tidak akan berani dengan kakak perempuan di sini. Benar, kakak ipar. Ketika dia melihatnya menggertakkan giginya saat berbicara, Zuan dengan bijaksana memilih untuk tidak membalas. Benar, Sang Hongyu agak curiga. Dia hendak bertanya lebih langsung ketika para server tiba-tiba datang untuk menyampaikan laporan. Beberapa teman Raja Naga telah meminta pertemuan. Iklan oleh Pub Future. Teman, tanya Zuan bingung. Dia menatap Sang Hongyu. Tepat pada saat itu, Sang Liuyu berkata dengan senyum ambigu, ada apa, kakak ipar? Kamu lupa siapa temanmu dan perlu bertanya pada kakak perempuan. Zuan berpikir dalam hati bahwa wanita ini memang masih menyimpan dendam. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengganggunya. Namun, ia harus mengakui bahwa suaranya memiliki daya tarik yang unik. Mendengarnya menyebut kakak ipar saja sudah membuatnya merasa luar biasa. Sang Hongyu segera menutupinya. Bagaimana mungkin kakak iparmu tidak tahu? Dia hanya bingung mengapa mereka mencarinya sekarang. Pada saat yang sama, dia segera memperkenalkan orang-orang itu kepadanya. Orang-orang ini hampir bisa dianggap sebagai teman Raja Naga. Namun menurut informasi yang kami terima belum lama ini, mereka seharusnya menikmati hidup mereka ada di klan masing-masing, dan mereka seharusnya berada jauh dari Istana Naga.
Aku benar-benar tidak mengerti siapa yang akan datang ke sini pada saat seperti ini. Zuan menjawab dengan serius, kita akan menghadapi perubahan dengan tetap berpegang pada apa yang belum berubah. Jika mereka benar-benar teman, mereka pasti bisa sedikit membantu kita. Setelah itu, dia bangkit dan menuju lobi. Sang Hongyu memperhatikan kepergiannya dengan cemas. Hal-hal yang diajarkannya sebagian besar berkaitan dengan bagian dalam istana. Bagian besar dari istana naga hanya disebutkan secara singkat. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu menangani situasi tersebut. Ketika Sang Liuyu melihat ekspresi gugupnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, "Kakak, jangan khawatir. Dia pasti akan baik-baik saja. Apakah kakak benar-benar memperlakukannya sebagai kakak iparku?" Tidak, dia tidak pernah sekhawatir itu terhadap Raja Naga sebelumnya. Sementara itu, setelah memasuki aula tamu, dia melihat 3 orang duduk di sana. Setiap orang dari mereka berjubah, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa rupa mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena mereka semua sangat kuat. Mereka semua setidaknya berada di peringkat bumi abadi. Yang lebih penting, ada aura familiar yang keluar dari tubuh mereka, aura monster. Apakah pangkat master benar-benar di bawah anjing, dan apakah hanya ada makhluk abadi di bumi mana-mana? Zuan sering melihat situasi seperti ini dari web novel. Dia tidak menyangka akan mengalaminya sendiri hari ini. Tanpa mencapai level tertentu, seseorang tentu tidak akan mengetahui hal-hal di luar level itu, apalagi faktanya bahwa orang-orang ini datang dari luar angkasa. Semua monster alien lebih kuat dari para petualang di dunia ini. Rupanya dia harus melakukan yang terbaik untuk memperkuat dunia secepat mungkin. Jika tidak, bagi para jenius yang menakjubkan di dunia ini untuk kalah dari monster alien itu akan menjadi kenyataan yang tidak adil. Ketika yang ketiga melihat Zuan, mereka memberi isyarat agar para pelayan dan dayang mundur. Kemudian, orang di sebelah kanan, yang memiliki mata api, bertanya, "Penguasa transformasi kedua, apakah Anda masih perlu mempertahankan penampilan buruk itu bahkan di hadapan kami?" Zuan terkejut. Jadi Raja Naga palsu itu disebut sebagai penguasa transformasi kedua. Nama ini sangat cocok. Tidak heran dia bisa menjadi Raja Naga dan mengelabui semua orang di ras laut. Monster-monster itu jelas sangat mengenalnya. Ini buruk. Bagaimana mungkin penguasa transformasi kedua muncul di hadapan ketiganya? Apakah dia benar-benar memperlihatkan penampilan tanpa wajah itu di hadapan mereka? Iklan oleh Pub Future. Sementara dia bingung harus berbuat apa, salah satu dari mereka, yang mulutnya agak menonjol, mencibir dan menambahkan, "Binatang laut iblis api, apakah kamu sudah lupa bahwa penguasa transformasi segudang tidak memiliki penampilan yang pasti? Bahkan yang dia tunjukkan kepada kita terakhir kali mungkin palsu." Zuan mendesah lega. Syukurlah mereka membantu saya dan bahkan saling mengenalkan saya. Tidak heran dia merasakan aura elemen api yang kuat dari monster pertama sebelumnya, namun lautan di sekitar mereka sama sekali tidak dapat memengaruhi api di sekitarnya. Jadi ternyata monster itu disebut binatang laut setan api. Adapun yang bermulut besar dan bersisik di wajahnya, dia bukan monster buaya, kan? Apa kau benar-benar mengira aku tidak tahu itu? Apa kau bercanda? Buaya haus darah, saat kau bersikap serius, kau terlihat seperti salah satu nelayan manusia tua, kata binatang laut setan api sambil mencibir. Apa katamu? Apa kau sedang mencari masalah denganku sekarang? Buaya haus darah itu marah sekali. Ia langsung menghancurkan meja di sebelahnya hingga berkeping-keping dengan satu pukulan telapak tangannya. Niat haus darah yang kental memenuhi seluruh aula, membawa serta bau darah yang kuat. Apa kau pikir aku takut padamu? Binatang laut iblis api tiba-tiba berdiri. Api berkobar di sekelilingnya dan merembes keluar dari jubahnya, membakar semua darah di sekitarnya. Api dan darah saling beradu. Tak satu pun pihak yang menang melawan yang lain. Cukup, cukup. Apa kau lupa di mana kau membuat masalah? Orang ketiga berkomentar sambil mencibir. Racun hitam melilit seluruh tubuhnya, bahkan mendistorsi cahaya di sekitarnya. Entah itu niat haus darah si buaya haus darah atau api si binatang laut setan api, keduanya tidak dapat mendekatinya bahkan dalam jarak 3 kaki. Zuan menatapnya. Substansi di sekujur tubuh orang ini tampaknya adalah ketakutan itu sendiri, yang menjadi nyata. Apakah dia seorang penyerang dengan atribut spiritual? Shadow Horror Devil,
Aku akan memberimu sedikit muka dan tidak akan bertengkar denganmu hari ini, kata buaya haus darah sambil mendengus dan duduk kembali. Zuan benar-benar ingin menghampirinya dan menciumnya, karena keributan kecil ini telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Paling tidak, dia sekarang tahu nama mereka. Meskipun dia bisa menemukan mereka dengan sistem rage, itu akan sedikit lebih merepotkan. Para penjaga bertanya dengan gugup dari luar, Raja Naga, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam? Telah terjadi keributan besar sehingga tidak mungkin para penjaga tidak menyadarinya. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Hanya candaan antar teman. Kamu bisa mundur sekarang. Saat dia berbicara, kekuatan laut menyapu seluruh ruangan, membersihkan semua darah dan api. Dia telah melihat bagaimana Raja Naga palsu menggunakan kemampuannya. Dia menggunakan keterampilan yang mirip dengan Raja Naga asli, jadi dia tidak terlalu khawatir akan ketahuan. Ketika mereka merasakan aura di ruangan itu telah tenang, dan juga merasakan kekuatan besar Raja Naga, semua pengawal mematuhi perintahnya dan mundur. Saat melihat Zuan, buaya haus darah merasa sedikit iri. Penguasa transformasi kedua, aku benar-benar sedikit iri dengan kemampuanmu. Kamu tidak hanya bisa berubah menjadi wujud mereka, kamu bahkan bisa menggunakan kemampuan mereka. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Zuan terkejut. Tidak heran dia tidak dapat mengidentifikasi monster itu dengan sistem rage. Jadi, penguasa transformasi segudang juga memiliki kemampuan seperti itu. Apakah itu berarti dia bisa menggantikan orang seperti itu saja? Kemampuan seperti itu sungguh konyol. Tidak heran orang ini iri. Lalu bagaimana bisa penguasa segala transformasi memperoleh kemampuan konyol seperti itu? Saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, Zuan menjawab dengan santai. Tiga orang lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya, karena tidak mungkin ada orang yang akan membocorkan rahasia terbesar mereka. Iblis Shadow Horror berkata, mari kita bicarakan hal-hal yang lebih penting. Kita telah membunuh perwira militer penting di sekitar Istana Naga, dan mengambil alih mereka dengan laba-laba iblis pemakan hati. Bahkan jika kau terbongkar, kita tidak perlu takut ras lautan akan menjungkirbalikkan keadaan lagi. Zuan langsung merasa kesal. Situasinya tampaknya bahkan lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Orang-orang ini mungkin berada di pihak yang sama dengan penguasa transformasi segudang. Alasan mengapa mereka berpisah sebentar mungkin hanya untuk mengendalikan beberapa individu penting. Tetap saja, itulah mengapa dia mampu menggantikan Lord of Myriad Transformations. Kalau tidak, dengan orang-orang di sini, dia mungkin sudah terbongkar. Haha, aku benar-benar merepotkan kalian semua. Sepertinya kesuksesan kita sudah ada di depan mata. Meskipun Zuan merasa sedih di dalam hatinya, ada senyum lebar di wajahnya. Dengar-dengar setelah kau menangkap Ratu Putri Duyung, kau berhasil menaklukkannya dengan cepat. Kapan kau akan meminjamkannya padaku untuk permainan utama? Tanya binatang laut iblis api sambil tersenyum. Aku sudah lama ingin bermain-main dengan Putri Duyung ini. Kudengar Ratu Putri Duyung terlihat pendiam dan berwibawa di luar, tetapi dia sangat bersemangat di dalam. Saya suka tipe itu. Mata Zuan menyipit. Monster-monster ini benar-benar tidak memiliki moral atau integritas. Mereka membicarakan hal-hal seperti itu seolah-olah itu hal yang wajar. Jika Sang Hongyu benar-benar jatuh ke tangan monster-monster ini, betapa menyedihkan akhir hidupnya. Benar sekali, katanya, tetapi nadanya menunjukkan penolakan yang dingin. Ekspresi binatang laut setan api berubah. Ia memprotes, kita semua bekerja sama, jadi mengapa Anda bisa menikmati semuanya sendirian? Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mencoba menjadi Raja Naga? Zuan menjawab dengan ekspresi tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa orang ini adalah orang pertama yang akan ia makan sehingga ia mendapat kesempatan. Kau, binatang laut iblis api tiba-tiba berdiri. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana ini adalah Istana Naga, dan pertunjukan kekuatan pihak lain sebelumnya membuatnya sedikit takut, dia merasa ragu dan tidak tahu apakah harus melanjutkan. Buaya haus darah menyaksikan apa yang terjadi dengan geli. Saya berharap keduanya mulai bertarung, karena saya bisa meraup semua keuntungan setelahnya. Iblis Shadow Horror turun tangan untuk keadaan menengah. Cukup, dengan rencana kita saat ini yang lebih penting, bagaimana mungkin kita mampu mengacaukan keadaan di sini?
Mungkinkah kalian semua sudah lupa tentang apa yang terjadi di tanah tertutup milik ras Vien? Setelah mendengar itu, binatang laut setan api duduk dengan kecewa. Dia tidak terus-menerus memulai perkelahian dengan agresif. Bahkan buaya haus darah pun merasa sedikit putus asa. Dia tidak berminat untuk menikmati drama lagi. Apakah Zuan benar-benar hebat? Ada begitu banyak persiapan di tanah yang disegel, tetapi dia malah menghadapinya, kata buaya haus darah dengan frustrasi. Ekspresi Zuan juga aneh. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini membicarakannya. Karena itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk berkata, ketika aku mendengar bahwa dia membunuh pendeta perang, kupikir itu hanya kebetulan, tetapi sekarang, manipulator kematian, Iron Fist Rock, dan Scorpion King juga telah mati karenanya. Dia tidak berani menjelaskan terlalu banyak detail karena takut ketahuan. Itu belum semuanya. Binatang laut iblis api mendesah. Bahkan Raja Monster Bayangan pun tewas. Siapa di antara kita yang lebih kuat dari orang itu? Keheningan aneh segera terjadi. Zuan terkejut. Tampaknya monster-monster ini memahami kekuatan satu sama lain dengan baik. Tekanan yang dipancarkan Raja Monster Bayangan benar-benar luar biasa. Paling tidak, itu sedikit lebih besar daripada yang dimiliki ketiganya. Selain Raja Monster Bayangan, bahkan penguasa pembantaian yang legendaris tampaknya sudah mati. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana manusia seperti dia bisa sekuat ini, kata iblis Shadow Horror, terdengar sedikit getir. Raja Monster Bayangan adalah seseorang yang sangat dia kagumi, jadi kejadian itu cukup mengejutkan baginya. Adapun Dewa Pembantaian, dia merupakan makhluk legendaris di alam monster. Ketika mendengar monster-monster itu mendesah dalam kesusahan, Zuan merasa itu agak menggelikan. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari, dia akan menjadi lebih menakutkan bagi mereka daripada monster lainnya. Aku hanya merasa itu mustahil. Lupakan Raja Monster Bayangan, bagaimana mungkin penguasa pembantaian bisa kalah dari manusia? Beberapa hari yang lalu, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti tanah yang disegel, seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah turun. Kurasa mereka berdua mungkin dibunuh oleh makhluk itu. Buaya haus darah menggelengkan kepalanya saat berbicara. Dia jelas tidak dapat menerima kemungkinan lainnya. Itu mungkin saja terjadi. Iblis Shadow Horror dan binatang laut Fire Devil tampak ketakutan di wajah mereka. Jika apa yang mereka rasakan terhadap Zuan adalah ketakutan, apa yang mereka rasakan terhadap sesuatu seperti itu adalah ketundukan dan ketakutan murni. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana datangnya kehadiran itu, Zuan menimpali. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di sana, tetapi monster-monster di tanah tertutup itu semuanya mati. Iblis Shadow Horror menggigil saat berbicara. Keberuntungan kita cukup bagus. Kita terbagi menjadi 3 jalur dan mengira bahwa kita terjebak dengan pekerjaan yang paling sulit dan paling tidak memuaskan, tetapi sekarang tampaknya kita memiliki peluang tertinggi untuk berhasil. Binatang laut setan api mulai tertawa, seolah-olah ingin memberikan kepercayaan diri kepada semua orang yang hadir lagi. Zuan terkejut. 3 jalur. Tanah yang disegel adalah satu, dan wilayah ras samudra adalah yang lain, jadi di mana yang terakhir? Ikuti bab baru di novel.com. Benar sekali. Dilihat dari informasi terkini, kita tampaknya telah memperoleh harta karun yang besar. Begitu kita menelan dunia ini, kita akan menjadi penyumbang terbesar dan memperoleh manfaat. Terbesar, kata buaya haus darah dengan percaya diri. Zuan bertanya-tanya apa harta karun besar ini. Dilihat dari betapa gembiranya mereka, mungkin harta karun itu berisi beberapa rahasia yang baru saja dipelajari, dan penguasa transformasi segudang kemungkinan juga mengetahuinya. Karena itu, dia tidak dapat menanyakannya, atau dia akan mengungkap dirinya sendiri. Namun, berbagai tanda menunjukkan bahwa harta karun besar itu tampaknya berada di dalam makam 10.000 naga. Tetapi semua orang harus tetap lebih berhati-hati. Sudah lama sejak terakhir kali kita menerima berita tentang Zuan dari pihak manusia dan iblis. Dia mungkin sudah dalam perjalanan ke wilayah ras laut, kata Zuan dengan sengaja untuk mencoba dan mencari lebih banyak informasi. Apa yang dikatakan oleh penguasa transformasi segudang itu masuk akal. Kita tidak boleh ceroboh. Iblis Shadow Horror mengangguk. Apa yang kalian semua takutkan? Kita akan segera bisa memasuki makam 10.000 naga. Begitu kita mendapatkan benda itu, apalagi yang bisa dilakukan manusia itu kepada kita?
Buaya haus darah menjilat bibirnya. Kalau bukan karena penghalang alami dunia ini yang menekan kultivasi kita, mengapa aku harus takut pada manusia? Pada saat itu, aku akan membiarkan dia merasakan kematian bergulirku. Itu pasti akan menghancurkannya menjadi daging cincang. Zuan terkejut. Rahasianya ada di makam 10.000 naga. Mereka ingin masuk dan mendapatkan benda itu. Aku penasaran benda apa itu. Sepertinya jika mereka berhasil mendapatkannya, kultivasi mereka tidak akan terhalang lagi. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresinya berubah serius. Segalanya akan menjadi berbahaya jika dia terlalu banyak bermain-main. Kau selalu terlalu gegabah dan impulsif. Iblis Sadohoror mendengus dingin. Apa kau lupa bahwa masih ada pihak Kakier? Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Kakier tidak berada di pihak yang sama dengan orang-orang ini. Bekerja sama dengan bajingan-bajingan neraka itu terlalu berbahaya. Satu kesalahan saja dan kita akan terseret bersama mereka. Itu akan sangat menyakitkan. Binatang laut iblis api itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia jelas memiliki beberapa keraguan tentang tempat itu. Neraka. Zuan tidak menyangka akan mendapatkan informasi seperti itu hari ini. Benar-benar ada neraka di dunia ini. Tidak heran dia merasakan energi roh-roh yang telah meninggal dari patroli Laut Yaksa. Energi itu tampaknya berasal dari neraka. Kita masing-masing akan mengambil apa yang kita butuhkan dari satu sama lain. Mereka membutuhkan bantuan kita, dan kita membutuhkan kemampuan mereka. Hanya dengan begitu kita semua akan dapat memasuki makam 10.000 naga bersama-sama, kata Iblis Sadohoror. Tetapi apa yang mereka katakan kepada kita mungkin tidak sepenuhnya benar. Itulah mengapa kita perlu menjaga kewaspadaan 120% agar bajingan dari neraka tidak akan tahu bahwa mereka sedang ditipu. Karena ini terkait dengan keselamatan seluruh dunia, Zuan ingin menyingkirkan orang-orang ini terlebih dahulu, dan dia khawatir dia bisa terpeleset. Namun, ketika dia mendengar Sadohoror Devil, dia menyadari bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk memasuki makam 10.000 naga, yang membuatnya menyerah pada ide itu. Dia berpotensi memanfaatkan penerimanya ini. Jika tidak, akan sangat buruk jika kedua belah pihak akhirnya berbalik melawannya. Demi meminimalkan risiko yang tidak perlu, mulai sekarang kita akan jarang bertemu dan akan bersembunyi di Istana Naga. Panggil kami jika kamu butuh sesuatu, terutama jika orang-orang di pihak neraka mulai melakukan sesuatu yang mencurigakan, ketiganya bertanya Zuan sebelum pergi. Zuan setuju secara lahiriah, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bahwa menurut apa yang dikatakan Sang Hongyu kepadanya, Kakier jelas merupakan ahli dari ras Hiu. Mengapa sekarang dia menjadi tamu neraka? Mungkinkah neraka juga memiliki kemampuan mengubah penampilan? Bab 2155, bukan manusia, di dalam atau luar. Makhluk itu memiliki hidung bengkok, bibir tipis, dan mata yang tampak menyeramkan. Selain wajahnya yang sangat pucat, penampilannya tidak terlalu berbeda dari orang biasa. Namun, saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Monster itu menjerit kesakitan lagi, kali ini sedikit lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang bekerja di atas kepalanya. Tak lama kemudian, sebuah lubang menganga di kulit kepalanya. Segera setelah itu, sepasang tangan tak kasat mata tampak masuk, mencabik kulitnya. Lapisan kulit yang baru tumbuh kembali itu terkoyak dengan paksa. Namun, kulit dan daging monster itu tampak menempel sangat erat. Saat kulitnya terkoyak, banyak daging juga ikut terkoyak, seolah-olah monster itu ingin meninggalkan tubuh monster itu juga. Yang lebih penting, prosesnya tidak berlangsung begitu cepat. Kekuatan misterius itu tampaknya bergerak sangat lambat untuk menambah penderitaan monster itu, hampir mencabik-cabik tubuhnya inci demi inci. Setiap kali ia membuat gerakan mencabik, jeritan monster itu menjadi sedikit lebih getir. Zuan akhirnya mengerti mengapa ada penghalang suara di luar. Jika bukan karena itu, ratapan monster itu pasti sudah menarik perhatian semua orang di Istana Naga. Gerakan menyiksa itu lambat, tetapi seberapa banyak kulit yang bisa dimiliki seseorang. Tak lama kemudian, kulitnya terkelupas sepenuhnya. Sayangnya, monster itu tidak banyak beristirahat. Tubuhnya tumbuh daging lagi, dan lapisan kulit baru muncul. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Meskipun mereka adalah musuh,
dia tetap merasa simpati ketika melihat penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu. Namun, ketika dia melihat kulit Kakier ke samping, sedikit rasa simpati itu langsung lenyap. Siapa yang tahu berapa banyak anggota ras samudera yang telah dilukai oleh makhluk ini? Penyiksaan seperti itu benar-benar pantas. Lagi pula, neraka bukanlah tempat yang baik, tempat itu khusus menghukum para penjahat. Begitu saja, monster itu mengalami 18 kali pengelupasan kulit sebelum akhirnya berhenti. Ia ambruk di tempat tidur dan terengah-engah. Seluruh tubuhnya tampak ambruk karena kelelahan. Mata Zuan menyipit. Saat itulah monster itu paling lemah, jadi menyerang sekarang untuk menaklukkannya tidak akan terlalu sulit. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyerah pada pikiran itu. Kelompok iblis Shadow Horror telah menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuan Kakier untuk membuka makam 10.000 naga. Para monster itu juga tampak sedikit takut pada Kakier. Dilihat dari apa yang mereka katakan, makhluk-makhluk neraka ini tidak dapat dibunuh, karena mereka berasal dari neraka sejak awal. Namun Zuan tidak percaya bahwa mereka benar-benar mustahil untuk dibunuh. Pasti ada jalan keluarnya, hanya saja dia belum menemukannya. Setelah memikirkan semua hal itu, dia menyerah untuk bertindak. Siapa di sana? Monster itu tiba-tiba berteriak, setelah merasakan sedikit niat membunuh. Tiba-tiba ia berbalik ke arah Zuan. Ia meraih jendela, tangannya yang berdarah dan hancur menyerupai cakar iblis. Jadi itu ikan pari. Monster itu berjalan ke jendela dan melihat ikan pari yang berjuang di tangannya. Ketika melihat darah segar mengalir keluar dari luka ikan pari itu, sedikit kekejaman melintas di mata monster itu. Ia mengangkat ikan pari itu dan mulai melahapnya. Tak lama kemudian, ikan pari itu benar-benar dilahap habis, dan ekspresi mabuk muncul di wajah monster itu saat ia berkata, rasa daging dan darah benar-benar luar biasa. Di kejauhan, Zuan sedikit mengernyit. Untungnya, dia bisa menggunakan skill bertukar posisi untuk menghindari ketahuan. Orang ini bahkan lebih waspada dari yang dia bayangkan, dan bahkan lebih kejam. Dia harus menemukan cara untuk melenyapkan monster itu secepat mungkin. Monster itu melihat sekelilingnya dan tidak merasakan hal aneh lainnya, jadi dia kembali ke kamar. Dia masuk ke dalam kulit Kakier dan mengeluarkan suara yang nyaman, sambil berkata, seperti yang diharapkan, memiliki kulit terasa paling enak. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan halaman ini. Ketika kembali ke kamar pribadi, Zuan memasang formasi penghalang suara. Kemudian, ia menceritakan apa yang baru saja dilihat dan didengarnya kepada para suster. Menjijikkan sekali, meskipun mereka tidak melihatnya sendiri, deskripsi Zuan terlalu jelas, jadi Sang Hongyu sendiri sudah membentuk gambaran mentalnya. Seperti yang diharapkan dari makhluk neraka. Dilihat dari deskripsimu, dia tampaknya menderita siksaan pengelupasan kulit. Sang Liuyu juga menunjukkan ekspresi tidak senang. Sebagai seorang wanita, dia secara alami merasa jijik terhadap hal-hal menjijikkan. Zuan terkejut dan berkata, mungkinkah dia berasal dari neraka pengelupasan kulit? Dia teringat bahwa beberapa mitologi yang berhubungan dengan alam baka memiliki cerita tentang 18 neraka. Neraka yang menguliti. Kedua wanita itu secara refleks setuju. Itu memang mungkin. Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kalian berdua mengetahui informasi apapun tentang hubungan antara dunia ini dan neraka? Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Sang Liuyu berkata, sama seperti mencapai keabadian, informasi tentang neraka juga sangat sedikit. Cerita-cerita seperti itu biasanya hanya cerita rakyat yang membayangkan bentuk-bentuk penyiksaan terburuk di dunia ini sebagai bagian dari neraka. Itulah sebabnya kami selalu menganggapnya hanya rumor dan tidak pernah menganggapnya sebagai kenyataan. Zuan segera tenggelam dalam pikirannya sendiri. Benar, ada banyak legenda seputar neraka di duniaku sebelumnya, tetapi tak seorang pun pernah melihat yang asli. Aku tak menyangka akan benar-benar bertemu makhluk neraka di dunia ini. Kita masih belum tahu bagaimana monster-monster itu dan makhluk-makhluk neraka itu saling berhubungan. Kita juga tidak tahu apa yang mereka inginkan, atau bahkan apakah yang mereka inginkan adalah hal yang sama, kata Sang Liuyu sambil berpikir. Dilihat dari percakapan kita sebelumnya, mereka tampaknya tidak pernah berhubungan di dunia ini. Mereka mungkin sudah bersekutu sejak awal, kata Zuan dengan serius. Dunia alien dan neraka mungkin terhubung dalam beberapa hal.
Kalau yang mereka inginkan itu satu saja, akan lebih mudah menimbulkan ketidakharmonisan di antara mereka. Tapi kalau tidak sama, akan sulit. Para suster juga menjadi khawatir saat mendengar analisisnya. Mereka benar-benar tidak memiliki cukup informasi saat ini dan tidak dapat membuat penilaian yang meyakinkan. Ketika melihat betapa putus asanya kedua wanita itu, Zuan tersenyum dan berkata, tidak perlu merasa begitu sedih. Sebenarnya, dibandingkan sebelumnya, ketika kita bahkan tidak tahu siapa musuh kita, setidaknya kita tahu sekarang dan telah memperoleh begitu banyak informasi. Timbangan kemenangan sudah condong ke arah kita. Sang Hongyu bertanya dengan nada protes yang jenaka, bagaimana mungkin kamu selalu memiliki kepercayaan diri seperti itu? Zuan terkekeh dan berkata, aku hanya mengatakan kebenaran. Sang Hongyu tak kuasa menahan diri untuk tidak meninjunya pelan. Ketika dia melihat kakak perempuannya menggoda Zuan, Sang Liuyu merasa mual. Jika itu adalah kakak perempuannya dan kakak iparnya, itu tidak akan jadi masalah, tapi ini adalah Ahzu. Entah mengapa, rasanya agak aneh. Zuan berkata dengan serius, kita tidak tahu rencana lain apa yang dimiliki monster alien dan neraka. Kita perlu mengembangkan tindakan pencegahan kita sendiri juga. Inilah yang perlu kita lakukan mulai sekarang. Ketiganya terus mendiskusikan rencana mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan malam pun segera tiba. Zuan kini merasa sedikit malu. Dulu, tidak apa-apa jika ia tidur dengan Sang Hongyu, tetapi Sang Liuyu kini tahu segalanya. Entah mengapa ia akan merasa aneh jika ia terus tidur dengan saudara perempuannya. Namun, Sang Hongyu sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia terus mengingatkan adiknya untuk tidur nyenyak. Sementara itu, ia sendiri dengan malu-malu memeluk Zuan dan kembali ke kamar mereka. Zuan tanpa sengaja menatap Sang Liuyu. Ekspresinya agak aneh. Sang Liuyu bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kau menatapku, kakak ipar? Mungkinkah kau ingin aku tidur dengan kalian berdua juga? New Novels Updated di novelbin.com. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu sebesar +28 +28. Dia tidak akan berani. Sang Hongyu menatap Zuan. Kau tidak benar-benar menargetkan adik perempuanku, kan? Dia tahu bahwa hubungan Zuan dengan adik perempuannya baik-baik saja. Hal seperti itu benar-benar dapat memicu sesuatu di antara mereka. Zuan berkata dengan malu, kamu salah paham. Aku hanya merasa adik perempuanku tidak tidur nyenyak, jadi mungkin dia harus tidur di dalam bersamamu sementara aku tidur di luar. Hah. Sekarang, Sang Hongyu merasa sedikit kecewa. Dia sudah berharap untuk terus bersamanya. Dia terlalu menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu yang begitu luar biasa. Namun, dia juga bereaksi cepat. Senyum cerah muncul di wajahnya saat dia menarik lengan adik perempuannya, sambil berkata, benar, adik perempuan tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Tidurlah bersama kakak perempuan hari ini. Sang Liuyu menyaksikan penampilan adiknya dengan ekspresi yang sama sekali tidak peduli. Sesaat kemudian, dia berkata, aku tidak ingin tidur di sarang cintamu. Ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan mereka berdua di tempat tidur itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Siapa yang tahu barang apa saja yang tertinggal di sana? Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu sebesar +110 +110 +110. Zuan terdiam.